Shalom saudara sekalian, senang sekali ya kita boleh kembali dikumpulkan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah melalui ibadah online GMI Genesaret di tanggal 15 Agustus 2021 ini. Ya, kita udah ada di sini udah ada 15 partisipan ya. Ya, mau menyapa dulu yang mungkin sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Oke, mau menyapa dulu. Coba ya. Ya, shalom kok Jomo. Sama Jovanka ya? Iya, shalom. Shalom, selamat beribadah. Terus lalu juga mau menyapa ada Cimeli, shalom Ci. Selamat beribadah juga. Terus untuk ada lagi shalom Cimevi. Shalom Ci. Selamat beribadah. Terus juga ada Ci Febri dan Meti. Shalom Ci Febri, shalom Meti. Kongres juga nih Meti yang baru selesai sidang ya, lulus sidang. Terus mau menyapa lagi juga ada Ko Kelvin dan Cidewi. Shalom, Ko Kelvin, Cidewi. Shalom. Shalom, selamat beribadah. Lalu juga ada Ko Chandra, Celisa. Shalom. Shalom, shalom. Shalom Ko, ya selamat beribadah. Terus juga menyapa Pak Jem. Shalom Pak. Shalom, shalom. Shalom. Sama Ibu ya Pak? Yuk. Oke, selamat beribadah Pak, Ibu. Yuk. Lalu juga Vincent. Shalom Sen. Shalom. Shalom, selamat beribadah. Ada juga Ko Fengki. Shalom Ko Fengki. Shalom. Shalom Ko. Shalom. Terus juga udah ada Cistela. Shalom Cistela. Shalom, shalom. Shalom, selamat beribadah Ci. Oke, udah ada juga Citina. Shalom Citina. Shalom, Nat. Shalom, sama Kak Kyung juga Ci. Iya, sama Asyera juga, sama Mama juga berempat. Wih, oke. Selamat beribadah buat Citina sekeluarga. Oke. Terus ada Angel juga, Angel. Shalom. Shalom. Shalom, selamat beribadah. Angel Christine juga shalom. Shalom. Shalom, shalom. Oke. Kita juga sambil nunggu jemaat yang lain untuk join. Mungkin mau mengingatkan kalau hari ini kita ada perjamuan kudus, ada juga baptisan kudus dari saudara kita, saudara Ivan yang akan dibaptis. Kita mau juga sama-sama dukung ya dalam doa juga kehadiran kita di dalam ibadah ini untuk mendukung saudara kita juga yang akan dibaptis. Lalu juga kita akan ada perjamuan kudus, jadi jemaat diharapkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu unsur-unsur perjamuan kudusnya seperti roti dan anggurnya. Lalu sekarang kita mau ini kali ya kembali mengingatkan tata tertib untuk mengikuti ibadah online. Boleh teman-teman operator bantu untuk ditunjukkan. Oke, untuk tata tertibnya seperti biasa selama ibadah berlangsung, mic-nya dalam keadaan mute, jadi ketika kita beribadah boleh lebih tertib ya. Tapi meskipun mic-nya di-mute, kita boleh tetap menyanyi ya, mengeluarkan suara terbaik kita untuk memuji Tuhan. Lalu juga diharapkan jemaat sekalian bisa menyalakan videonya. Tujuannya apa? Biar kita bisa saling bertatap muka juga gitu ya ketika kita beribadah gitu kan. Kita merindukan gitu ya bisa ibadah online di mana kita ibadah offline ketika kita bisa
saling bertatapan, saling bertemu langsung gitu ya. Tapi mengingat kondisi saat ini juga gitu kan, lewat media ini kita juga bisa saling bertatap muka meskipun nggak secara langsung. Jadi diharapkan jemaat sekalian boleh menyalakan videonya biar kita bisa saling melihat wajah ya ketika kita beribadah. Lalu juga berpakaian rapi dan sopan. Lalu juga kita mengikuti ibadah hari ini dengan utuh dari awal hingga akhirnya. Lalu juga boleh gunakan ruangan yang nyaman agar jauh dari gangguan, jauh dari suara handphone, jauh dari gangguan-gangguan yang lain ya, biar kita bisa fokus mengikuti ibadah hari ini. Lalu juga kita mau siapkan hati untuk beribadah pada Tuhan agar ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan ya. Oke, sambil kita juga mungkin boleh mengingatkan saudara-saudara kita yang masih belum join nih, boleh diajak-ajakin yuk kita join, kita mau sama-sama beribadah hari ini. Oke. Mau menyapa lagi yang baru join, ada Ko Hendrik Cistevi ya. Shalom Ko Hendrik. Shalom. Shalom Ci. Ya. Selamat beribadah. Lalu juga ada I Ayong ya. Shalom I. Selamat beribadah juga. Oke. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau bersama, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Allah. Kita mau mempersiapkan hati kita, diri kita, secara pribadi di hadapan Allah dengan mari kita mengambil saat teduh. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Benar sekali ya jemaat sekalian, amin, bahwa kita percaya bahwa sebelum kita diminta untuk mengasihi, sebelum kita diminta untuk melayani, menerima orang lain, Allah sudah terlebih dahulu menerima kita, mengampuni kita. Bahkan Tuhan itu adalah Allah yang paling mengetahui gitu ya isi hati kita, dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari gitu kan. Keluhan-keluhan yang mungkin keluar dari mulut kita sehari-hari gitu. Tapi meskipun begitu, Dia tetap menerima kita apa adanya. Sehingga kita bisa dengan tenang, kita bisa dengan berani menghadap kepada tahta Allah yang kudus itu. Dan hanya dekat kasih Allah saja kita bisa beroleh damai sejahtera, kita bisa beroleh ketenangan yang sejati. Maka mari bersama kita mau datang ke hadirat Allah, kita bersama nyanyikan satu lagu, Hanya Dekat Kasih-Mu, Bapa. Dan
Kita bersatu di dalam doa. Benar ya Allah, kami percaya dan meyakini bahwa Tuhan Kau adalah Allah yang paling mengenal hati setiap kami, isi hati kami. Ya mungkin isi hati kami Tuhan seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu menjadikan kami anak-anak yang meskipun kami penuh dengan dosa, penuh dengan celah, tapi Tuhan tetap menerima kami apa adanya. Tuhan melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Sungguh Tuhan itu anugerah yang tidak layak kami terima, tapi karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kami boleh menerima anugerah itu ya Tuhan. Sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah setiap kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Biar kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan, itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk khotbah hari ini akan disampaikan. Biar kiranya Tuhan yang menyertai juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Juga perjamuan kudus yang akan kami ikuti hari ini, baptisan kudus yang akan diadakan hari ini. Biar kiranya juga Tuhan yang boleh menolong juga setiap kami yang akan mengikutinya, agar kami lewat perjamuan kudus ini, lewat khotbah hari ini, kami boleh kembali dikuatkan lewat firman Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan juga setiap jemaat lain yang mungkin akan segera join ataupun yang hari ini belum dapat bersama-sama mengikuti ibadah bersama kami, biar dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita mau sedikit menyapa lagi ya buat jemaat yang mungkin yang baru join. Ada Ciria, shalom Ci. Lalu juga ada siapa lagi? Ada Devi, shalom Devi. Lalu juga ada Cinana ya, shalom Ci. Lalu juga Odi, shalom Odi. Ada juga Ko William, shalom Ko. Ada juga mamanya Kalista ya, shalom I. Oke, ada siapa lagi?
Ya, untuk jemaat-jemaat yang lain juga ya, Shalom, kita semua boleh hari ini datang bersukacita beribadah kepada Tuhan. Nah, dan jemaat sekalian, mari kita mau kembali memuji Tuhan gitu ya, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar perbuatannya itu besar, perbuatannya itu ajaib, perbuatannya itu baik bagi setiap kita. Amin ya. Setiap hari kita merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, maka mari kita mau bersama-sama memuji Dia. Kita mau menyatakan bahwa besarlah Tuhan dan layak dipuji. Mari kita mau bersama-sama nyanyikan pujian ini. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita, terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Kita mau dengan lebih bersemangat, kita mau memuji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin ya, bahwa hanya Tuhanlah Allah yang layak menerima setiap pujian kita, sebab begitu besar kasih-Nya bagi setiap kita. Kita mau terus memuji Tuhan kita, menyembah Tuhan kita, sebab Dia sungguh layak menerima setiap pujian kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita ya. Oke. Ya, mari jemaat sekalian, kita mau bersama dengan sikap hormat, kita mau mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kerinduan setiap kita adalah kita rindu gitu ya, punya hati yang mau dibentuk Allah. Kita punya hati yang punya kerinduan bahwa Tuhan jadikan hatiku seperti hatimu. Dan biar itu boleh menjadi kerinduannya setiap kita. Dan sebagaimana Allah yang sudah menerima kita, memberi hidupnya bagi kita, mari kita juga mau dibentuk. Kita juga mau diubahkan menjadi sepertinya. Mari kita mau bersama menyiapkan hati kita menyanyikan satu pujian seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam perbuatannya yang besar, memberikan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidupnya milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti memandang jiwa yang dalam berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memberikan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidupnya milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Tuhan, jadikan hati kami seperti hatinya Tuhan, memandang orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan kasih. Kembali kita menyanyikan, memulihkan hati yang memberikan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidupnya milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, jadikan hatiku
serta saudara-saudara berbakti bersama-sama dengan umat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah rindu untuk datang ke tempat ini dan kita terus berdoa kiranya masa pandemi ini dapat segera berlalu, dapat segera reda dan kita kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah hatimu, hati Tuhan Yesus kepada setiap kami. Hati yang mau menyembah kepada Allah yang sungguh mengasihi kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami yang akan mendengarkan firman-Mu, baik hamba-Mu yang memberitakan, baik kami yang mendengar. Biarlah kami boleh sama-sama diajar oleh Tuhan sendiri. Sehingga kebenaran Tuhan yang utuh boleh kami terima dengan baik. Roh Kudus, tolonglah kami. Tolonglah kami. Di tempat kami masing-masing, kami percaya bahwa Roh Tuhan ada. Roh Tuhan yang menyatukan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang pada hari ini akan kita renungkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Saudara-saudara bisa menyimak dengan baik. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan saja di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan juga merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, saya mendapatkan tema dari Guru Injil Alfianus bahwa tema ini berkaitan dengan rangkaian tema-tema lain sepanjang bulan ini, saudara-saudara. Sangat bagus sekali dan saya apresiasi kepada Pak Gembala dan juga kepada pengurus majelis yang telah memikirkan bagaimana kita semua teristimewa kepada jemaat
boleh dapat dipelengkapi, dibangun untuk menjadi murid-murid Kristus. Bagaimana setiap kita boleh mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Kita belajar bersama-sama untuk memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karakter seorang murid yang melayani Tuhan. Saudara-saudara, pada minggu pertama kita sudah belajar bagaimana murid yang mau belajar. Minggu kedua, minggu yang lalu kita belajar bagaimana menjadi murid yang otentik. Murid yang sungguh-sungguh adalah murid Kristus. Murid yang tidak pura-pura, ya. Murid yang sesungguhnya, murid yang sejati. Pada hari ini kita akan belajar tentang karakter seorang murid yang melayani, yaitu karakter yang ramah. Minggu depan akan kita pelajari bagaimana murid yang memiliki karakter yang peduli, dan pada akhir bulan ini kita akan belajar memiliki karakter Kristus, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, memang seharusnya kita memiliki karakter yang ramah. Ya. Kita harus menyatukan satu persepsi dulu, saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan ramah? Ya. Ketika saya melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, saudara, di sana dikatakan bahwa ramah itu berarti sifat baik dan menarik budi bahasanya. Ya, orang yang ramah adalah orang yang baik, ya. Orang yang manis tutur bahasanya, orang yang bisa mengungkapkan perasaannya, pikirannya dengan bahasa-bahasa yang tepat, bahasa yang tidak menyakiti hati orang lain, bahasa yang membuat orang lain menjadi sejuk, menjadi tenang, begitu saudara-saudara. Kemudian saya juga mencoba mencari definisi lain, ya. Di situ dituliskan bahwa ramah itu bisa berarti suka bergaul, menyenangkan di dalam pergaulan, ya. Jadi seorang yang ramah adalah seorang yang gampang bergaul, ya. Seorang yang menyenangkan di dalam pergaulan. Saudara-saudara, mari kita lihat apakah kita adalah orang yang ramah apa tidak, ya. Apakah kita adalah orang yang ramah? Saudara-saudara, bagaimana kita tahu begitu ya? Ya tentu orang lain yang akan menilai kita apakah kita adalah orang yang ramah apa tidak. Tetapi saudara-saudara, coba kita bertanya gitu ya, apakah kehadiran kita di tengah-tengah saudara-saudara yang lain, di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah-tengah komunitas, kehadiran kita sungguh dinantikan oleh mereka. Apakah kehadiran kita boleh membawa mereka merasa nyaman, merasa sukacita? Ataukah ketika kita hadir di dalam komunitas, di antara teman-teman, aduh dia datang loh, aduh kayaknya nggak enak gitu ya, mau menolak kedatangannya juga nggak enak. Ya, apalagi kalau orangnya GR gitu ya, waduh saya disukai sama yang lain, padahal mereka sudah merasa tidak nyaman, merasa nggak damai kita di tengah-tengah mereka, saudara-saudara. Ya, tetapi kalau orang yang ramah, kehadiran kita sungguh dinanti-nantikan. Kehadiran kita menjadi sesuatu yang membawa sukacita kepada mereka, membawa damai sejahtera kepada mereka. Saudara-saudara, apakah kita adalah orang yang ramah? Saudara, ini karakter yang sangat penting sebagai pelayan-pelayan Kristus dan juga sebagai murid-murid Kristus. Nah, saudara, kalau kita lihat di Alkitab, ya di mana jemaat yang murah-murah, saya percaya bahwa mereka adalah contoh dari orang-orang yang ramah, orang-orang yang disukai oleh banyak orang, orang-orang yang kehadirannya sangat membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47, saudara-saudara. Di situ dituliskan mereka, yaitu jemaat mula-mula itu, disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, jemaat itu, jemaat mula-mula mereka disukai. Ya, ketika mereka datang ke orang-orang yang belum percaya, kehadiran mereka diterima dengan baik. Oleh karena apa? Oleh karena kebaikan mereka. Oleh karena tutur bahasa mereka yang menyejukkan.
oleh karena pemberitaan mereka yang membawa damai sejahtera, saudara-saudara. Dan dikatakan mereka disukai. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari karakter ramah dari jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, siapakah jemaat Tesalonika ini? Ya, saudara, jemaat ini merupakan buah pelayanan dan buah pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya, saudara-saudara. Dan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini diterima dengan baik oleh orang-orang Tesalonika, saudara-saudara. Mereka menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oh, saudara-saudara, kehidupan orang-orang Tesalonika ini membuat Paulus bersuka cita. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan dari jemaat Tesalonika ini, saudara-saudara. Rasul Paulus selalu mendoakan mereka. Sebagaimana yang ditulis pada ayat yang ketiga, saudara-saudara. Kami selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saudara-saudara, berbeda tentunya ya dengan jemaat Korintus misalnya, di mana Rasul Paulus menegur mereka, menasehati mereka dengan keras, saudara-saudara. Tetapi di sini kita melihat bahwa jemaat Tesalonika adalah salah satu jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang mengerjakan iman. Ya, kalau kita lihat pada ayat yang ketiga, saudara-saudara. Iman melalui Roh Kudus dan iman di dalam Injil Kristus telah mengubah mereka dari penyembah-penyembah berhala. Mereka menjadi murid Kristus dan pelayan Kristus. Dan mereka terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan iman itu berbuah dengan lebat. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam iman. Mereka melakukan firman itu. Mereka mengerjakan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saudara-saudara, hal yang kedua bahwa mereka adalah mengusahakan kasih. Dan nanti kita akan kupas tersendiri mengenai hal ini, saudara-saudara. Dan yang ketiga, mereka adalah jemaat yang tekun. Tekun di dalam pengharapan mereka akan kedatangan Kristus. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan mengupas panjang lebar mengenai ketiga poin ini, saudara-saudara. Tetapi mari kita fokus kepada sikap ramah daripada orang-orang Tesalonika. Mengapa sih orang-orang Tesalonika ini disukai oleh banyak orang, saudara-saudara? Sebagaimana yang ditulis pada ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja. Tetapi di semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Nah, saudara-saudara, di layar kita lihat ada peta perjalanan misi Rasul Paulus, saudara-saudara. Ya, di sana yang garis merah itu merupakan jalur dari perjalanan misi. Dan kita lihat, saudara-saudara, Rasul Paulus berhenti dan Rasul Paulus mengunjungi di Tesalonika itu. Ya, Tesalonika merupakan sebuah kota yang tidak besar, saudara-saudara. Ya, dan Tesalonika ini terletak di Makedonia. Ya, kemudian di sebelah selatannya itu ada Akaya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara perhatikan dari Tesalonika ini, saudara-saudara, ya, Injil berkembang, ya, Injil bergema ke Makedonia dan juga ke Akaya dan juga ke tempat-tempat yang lain, saudara-saudara. Yang dikatakan Rasul Paulus, di semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, Injil Tuhan, firman Tuhan bergema di antara orang banyak, saudara-saudara. Karena apa? Saya percaya karena mereka memiliki pola hidup yang baik. Mereka memiliki keramahan yang baik. Dan saudara-saudara, pada ayat yang ke-7,
Di situ dikatakan kamu telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara, saya berpikir bahwa tidak mungkin mereka akan didengar pemberitaan Injil mereka. Tidak mungkin orang lain akan menjadikan mereka sebagai orang yang teladan, saudara-saudara. Kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang tidak baik. Jikalau seandainya mereka adalah orang-orang yang tidak ramah, orang yang bertutur kata kasar, yang menyakiti orang, saudara-saudara, yang bersikap kasar kepada orang lain. Saudara-saudara, saya percaya ketika mereka memberitakan firman, ketika mereka menyampaikan Injil Tuhan, orang lain akan mengatakan, saya tidak percaya. Karena bagaimana kamu hidup, kamu tidak menunjukkan apa yang kamu beritakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat sekali terhadap satu ucapan yang dikatakan oleh mantan majelis kami tentang almarhum Bishop Baktiar. Beliau terang-terangan mengatakan, Bosu, kalau saya mendengar khotbah dari almarhum Bishop Baktiar, mungkin saya harus berpikir lebih banyak. Saya harus betul-betul lagi berkali-kali mendengar khotbah itu, kemudian saya bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Tetapi beliau mengatakan, kalau saya melihat pola hidup daripada Bosu Baktiar, Bishop Baktiar, kalau saya melihat kehidupannya, saya mengerti tentang firman, mengerti tentang Injil, mengerti tentang Yesus. Karena apa? Karena Injil itu terpancar di dalam kehidupan beliau. Ini kesaksian dari seorang mantan majelis gereja kami, saudara-saudara. Melalui kehidupannya, orang lain merasa diberkati. Melalui kehidupannya, melalui pemberitaannya, mereka bisa mengerti apa itu Injil, apa itu kabar baik, siapa itu Yesus yang mengasihi. Saudara-saudara, oleh karena itu, saya melihat bahwa orang-orang Tesalonika boleh menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana menjadi seorang yang ramah. Nah, saudara-saudara, apa sih yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang ramah? Saya mendapatkan 3 kebenaran ini, saudara-saudara. Yang pertama, mereka hidup yang meneladani Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat 6a, saudara-saudara, dan kamu telah menerima, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Alkitab terjemahan yang lain, ya, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dituliskan kamu telah menjadi orang-orang yang mengikuti teladan kami dan mengikuti teladan Tuhan. Saudara-saudara, mereka yaitu jemaat Tesalonika betul-betul memperhatikan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul Paulus, oleh para rasul, saudara-saudara. Mereka memperhatikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh murid-murid Kristus yang lain. Saudara-saudara, mereka betul-betul memperhatikan pola hidup mereka. Kemudian mereka, saudara-saudara, mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul. Dan yang paling utama dan paling penting daripada semuanya itu, saudara-saudara, katakan bahwa mereka adalah penurut Tuhan. Mereka mengikuti teladan Tuhan. Mereka mengikuti teladan Yesus, saudara-saudara. Ketika mereka menerima pengajaran tentang Yesus, ketika mereka tahu tentang bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus hidup, saudara-saudara, dan mereka mengikuti apa yang menjadi pola hidup dari Tuhan Yesus. Mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengikut pola kehidupan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang ramah. Dia adalah seorang yang baik hati. Seorang yang disukai oleh banyak orang. Meskipun banyak orang juga yang tidak menyukai Tuhan Yesus, saudara-saudara. Karena apa? Karena orang lain melihat bahwa Yesus merupakan penghalang
untuk mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Tetapi bagi orang yang benar, bagi orang yang mengerti kebenaran, bagi orang yang telah menerima anugerah Tuhan, Tuhan Yesus adalah contoh, model yang memang harus diikuti. Demikian juga setiap kita, saudara-saudara. Kita seharusnya meneladani Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang ramah, harusnya hidup kita sesuai dengan Injil Tuhan. Sesuai dengan berita, anugerah, keselamatan, dan juga perintah-perintah kehendak Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita di kitab suci. Saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang meneladani Tuhan sebagaimana orang-orang di Tesalonika, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang ramah. Oleh karena apa? Oleh karena hidup mereka memancarkan sukacita. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang memancarkan sukacita. Saudara-saudara, apakah kita suka ketika kita berhadapan atau menemui seseorang yang mukanya cemberut, yang mukanya tidak ada senyum, yang mukanya selalu tegang, gitu ya? Apakah kita senang bergaul dengan orang-orang yang seperti ini? Tentunya kita akan senang, saudara-saudara, jikalau kita ketemu dengan orang, yang murah senyum, orang yang mukanya wajahnya penuh pengharapan, gitu ya, yang selalu memancarkan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, alangkah indahnya jikalau kita jadi orang-orang yang juga memancarkan sukacita. Saudara-saudara, kita melihat ada satu kontradiksi pada ayat yang ke-6b ini. Ya, di situ dikatakan dalam penindasan yang berat. Saudara, kalau kita sedang ditindas atau kita sedang dalam keadaan yang sulit seperti pada masa pandemi ini, tentu sulit bagi kita, saudara-saudara, untuk kita senyum, bukan? Mungkin pikiran kita, fokus pikiran kita pada masalah, tekanan hidup, pergumulan kita, saudara-saudara. Kita ketemu orang lain, sulit bagi kita untuk kita menunjukkan sukacita. Tetapi orang-orang Tesalonika ini, saudara-saudara, dikatakan dalam penindasan yang berat itu. Nah, ada kontradiksi. Mereka bersukacita menerima firman itu. Ada sukacita di antara mereka. Nah, saudara-saudara, sukacita di sini dilanjutkan dengan kata-kata yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sukacita bukan hanya yang keluar dari hati mereka, saudara-saudara, tetapi Roh Kudus Tuhan yang berkarya, yang membuat hati mereka sukacita, yang membuat hati mereka ada damai sejahtera, meskipun mereka menghadapi penindasan, penderitaan, kesukaran. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam surat-surat Rasul Paulus, saudara-saudara, Rasul Paulus seringkali mengucapkan kata bersukacitalah, bersukacitalah. Salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara, saudara-saudara, yaitu kitab Filipi. Nah, saudara-saudara, kalau nanti saudara bisa melihat atau membaca kitab Filipi, banyak kata-kata bersukacitalah, sukacita. Dan saudara-saudara, kitab Filipi ini juga disebut orang sebagai surat sukacita di tengah penderitaan. Saudara mengerti, saudara tahukah ketika surat Filipi ini ditulis, Rasul Paulus menulisnya di dalam penjara, saudara-saudara. Di dalam keterbatasan, di dalam kesumpekan, saudara-saudara, di dalam ketidakberdayaan terhadap bagaimana dia menghadapi dunia luar, saudara-saudara. Dia ada dalam penjara, tetapi di dalam penjara itu dia mengatakan, hatiku bersukacita, aku bersukacita kepada kamu, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah dalam segala hal. Saudara-saudara, ini sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, jikalau kita memiliki sukacita ini, ketika kita ada di tengah-tengah saudara-saudara seiman yang lain, atau kita ketemu dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan,
dan kita memberitakan Injil kepada mereka, dan kita memancarkan sukacita surgawi kepada mereka. Wah, indah sekali saudara-saudara. Pasti orang-orang yang kita layani, mereka mendapatkan berkat dan anugerah yang melimpah-melimpah daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, kita akan menjadi orang-orang yang disukai oleh mereka. Nah, yang ketiga saudara-saudara, yang terakhir. Mengapa orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang ramah? Karena mereka adalah orang yang hidup dengan memancarkan kasih. Saudara, pada ayat yang ketiga di situ dituliskan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, saudara-saudara, iman yang mereka miliki adalah iman yang bertumbuh. Iman yang mereka miliki adalah iman yang mereka lakukan, yang berbuah, saudara-saudara. Dan dengan iman itu, mereka dapat memancarkan kasih Tuhan kepada sesamanya. Saudara-saudara, iman yang ada di dalam diri mereka menjadi iman yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang mengasihi orang lain. Saudara-saudara, mereka dikenal sebagai orang yang berbuat baik. Mereka adalah orang yang mengasihi, ya. Kalau kita mau melihat buah dari orang yang mengasihi adalah seperti apa, saudara-saudara? Yaitu dengan kebaikan daripada orang tersebut. Tetapi hati-hati, saudara-saudara. Belum tentu orang yang baik memiliki hati yang baik, hati yang memancarkan kasih, kebaikan yang didasari oleh kasih. Nah, saudara-saudara, kalau kita pergi ke bank misalnya, ya, mereka kita menghadapi orang-orang yang sangat ramah, bukan, saudara-saudara? Ya, para security dengan baik hati mereka membukakan kita pintu, ayo Pak, silakan masuk, selamat pagi, welcome, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau parkir mobil misalnya, saudara-saudara, ya, di pasar misalnya, ya, tukang parkir akan baik hati kepada kita. Ayo Pak, sini masih ada kosong, masuk gitu ya. Kemudian diatur ya mobil kita supaya mendapatkan tempat parkir itu. Saudara-saudara, apakah kebaikan ini didasari oleh kasih? Saudara, banyak orang yang berbuat baik karena orang lain lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Banyak orang berbuat baik oleh karena ingin sesuatu daripada yang lain. Atau banyak orang yang berbuat baik oleh karena sesungguhnya bukan didasari oleh kasih, saudara-saudara. Misalnya, saudara-saudara, ya, saya pernah membaca satu bukunya Andar Ismail, pendeta, saudara-saudara. Beliau mengatakan, ya, kesaksian, ada seorang ya datang kepadanya, Pak Pendeta, saya akan memberikan sebuah piano untuk dipakai di gereja, gitu. Nah, saudara-saudara, Pak Pendeta ini sangat menghargai pemberian daripada orang tersebut. Tetapi saudara-saudara, ada orang lain yang mengatakan, ya, orang ini memberikan piano karena di rumah sudah nggak dipakai lagi, mau dibuang sayang, mau dijual juga kemurahan, udah deh dikasih ke gereja saja. Nah, saudara-saudara, banyak orang melihat, wah, orang ini adalah orang yang baik. Tetapi apakah betul-betul kebaikan itu dari hati yang paling dalam, dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, dari hati yang sungguh mengasihi jemaat atau orang lain, saudara-saudara? Saudara-saudara, keramahan adalah kebaikan yang memancarkan akan kasih Kristus. Keramahan adalah seseorang yang mampu mengasihi sesamanya dengan ketulusan, dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang ramah, saudara-saudara. Firman Tuhan di dalam Efesus mengatakan, hendaklah kamu ramah satu dengan yang lain.
Dan firman Tuhan yang lain juga mengatakan, hendaklah kamu menjadi orang yang ramah ya terhadap saudara-saudaramu, ya terhadap orang saudara-saudara seiman, terhadap orang-orang yang lain. Firman Tuhan menghendaki kita adalah menjadi orang-orang yang ramah. Mari saudara-saudara, pada hari ini kita belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika. Mereka adalah orang yang sungguh meneladani akan Kristus. Mereka adalah penurut-penurut Tuhan. Mereka adalah orang yang memancarkan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang memancarkan kasih dalam kehidupan mereka. Biarlah kita boleh menjadi murid-murid Kristus sebagaimana yang telah disaksikan oleh murid-murid Tuhan di Tesalonika, saudara-saudara. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh membangun karakter kita menjadi seorang yang ramah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar ini ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh sungguh dapat melakukan persis sama seperti yang Tuhan mau. Bentuklah kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang betul-betul ramah. Orang-orang yang memancarkan kasih Kristus. Orang-orang yang meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Dan orang-orang yang memancarkan sukacita. Tolonglah kami ya Tuhan. Agar kami menjadi orang-orang yang disukai oleh banyak orang. Sehingga firman Tuhan bergema di antara mereka. Dan mereka boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Melalui keramahan kami. Tolonglah kami Tuhan. Agar kami bukan menjadi orang yang ramah secara munafik, secara pura-pura. Tetapi biarlah kami boleh betul-betul ramah. Sebagaimana Roh Kudus yang mengerjakan hal itu di kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur oleh karena saudara kita Ivan Setiadi, ia telah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara Ivan telah mengikuti kelas katekisasi dan pada hari ini di hadapan kita semua dan di hadapan Tuhan, saudara Ivan ingin dimeteraikan di dalam baptisan yang kudus, baptisan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan saudara Ivan untuk maju ke depan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya pergi mengajar segala bangsa dan membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara Ivan Setiadi yang berdiri di hadapan kita sekarang ini telah memutuskan dan menerima dan akan menerima baptisan kudus. Kita meminta kepada saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun kalian berada saat ini, untuk dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah itu, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita memohon agar saudara kita ini boleh sungguh-sungguh dimeteraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus dapat memperbaharui kehidupannya di dalam berkat yang ilahi. Supaya saudara Ivan ini diberikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan dan juga damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kuasa, penolong bagi mereka yang susah, penghibur bagi mereka yang berduka cita, Allah yang memberikan pengharapan baru dan kehidupan yang kekal. Pada saat ini kami memanggil Engkau ya Tuhan, demi anak-Mu ini, saudara Ivan, supaya ia yang akan menerima baptisan kudus ini, mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya, dan ia dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Terimalah
saudara kami ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepadanya, supaya ia dapat setia kepadamu dalam segala aspek kehidupannya, sampai pada akhirnya nanti Tuhan memanggil dia dari dunia yang fana ini kepada kehidupan yang abadi, sebagaimana Allah telah berjanji melalui firman-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya minta dengan kasih untuk Guru Injil Alfianus membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 42, demikianlah firman Tuhan. Ketika orang-orang itu mendengar hal itu, hati mereka sangat gelisah. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, "Saudara-saudara, kami harus berbuat apa?" Petrus menjawab, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, dan hendaklah kalian masing-masing dibaptis atas nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka saudara-saudara akan menerima hadiah Roh Allah dari Allah. Sebab yang dijanjikan oleh Allah itu adalah untukmu dan keturunanmu, serta untuk orang-orang yang berada di tempat-tempat yang jauh, yaitu semua orang yang dipanggil oleh Allah Tuhan kita untuk datang kepadanya." Beginilah Petrus menjelaskan kepada mereka, dan dengan banyak kata yang lain juga ia mengajukan mereka supaya mereka melepaskan diri dari bangsa yang jahat ini yang akan dihukum oleh Allah. Banyak orang percaya akan yang dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Maka jumlah orang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Dengan tekun mereka belajar terus, dan rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita telah mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi dasar bagi saudara Ivan yang akan menerima baptisan kudus ini. Saudara Ivan, engkau telah memutuskan untuk menerima baptisan kudus. Sidang jemaat yang berbahagia ini mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena kedatanganmu, dan kami semua berdoa kiranya Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat berkenan untuk menerima, mengampuni dosa-dosa dan menguduskanmu di dalam Roh Kudus dan memberikan kepada engkau kerajaan surga dan kehidupan yang kekal. Tetapi sebelum saudara menerima baptisan kudus ini, hendaklah saudara supaya didengar oleh sidang jemaat ini menyatakan keputusan itu untuk menerima tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Oleh karena itu saya meminta supaya engkau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah engkau sungguh-sungguh ingin bertobat dan menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, serta segala isinya, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, dan kepada Roh Kudus sebagai sumber kehidupan saudara? Apakah engkau ingin dibaptis di dalam iman yang seperti itu? Maukah engkau dengan setia dan taat memelihara perintah dan hukum Allah yang suci itu, berjalan mengikutinya selama hidup saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang ada dalam kerajaan surga yang kekal, tolonglah agar dosa-dosa dan pengaruhnya dapat dimatikan di dalam diri anak-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan hidup kepada mereka
dan berkembang di dalamnya. Tolonglah saudara Ivan Setiadi dengan kuasa dan kekuatan yang datangnya daripada Engkau, supaya ia dapat menghadapi ujian dan pencobaan yang akan datang kepadanya. Dan di dalam anugerah-Mu, agar ia dapat tetap tinggal sebagai anak-anak-Mu yang setia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ivan Setiadi, sebagai hamba Allah, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi dan memelihara engkau, menjaga hidupmu dari sekarang ini sampai pada kehidupan yang akan datang kelak. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau pada hari ini Ivan Setiadi, dia telah datang di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya ini. Dan Engkau sendiri ya Tuhan melalui gereja-Mu telah memeteraikan saudara kami ini di dalam baptisan yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan memberkati segala cita-cita dan kehidupannya. Biarlah melalui saudara Ivan ini, semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan melalui kehidupannya, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini saudara kita ini telah menerima baptisan kudus. Saya berharap agar saudara-saudara sekalian dapat terus mendukung beliau di dalam doa-doa kita, di dalam tindakan-tindakan kita, yang mungkin di dalam nasihat, di dalam kasih, kita mendukung beliau agar saudara Ivan ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman. Dia boleh terlibat di dalam pelayanan dan dia boleh mengasihi sesamanya, sesama anggota jemaat maupun pada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Biarlah kita menerima saudara Ivan ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Dan pada hari yang berbahagia ini, saudara, kita juga akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus, di mana sakramen ini mengingatkan kita akan kasih Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk pengampunan dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan mengasihi sesamamu manusia, dan berniat akan menuntut hidup yang baru, serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalan yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini untuk menghibur hatimu. Melututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama berdoa pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Pencipta semesta alam, Hakim seluruh manusia. Dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat.
baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, yang telah melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami menyesal dan bertobat. Kasihanilah kami, ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami mulai saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam hidup yang baru, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, oleh karena besar kasih-Mu, Engkau telah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunilah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkan kami dalam segala kebajikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah ajakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah memberikan anak tunggal-Mu, yaitu Yesus Kristus untuk penebusan kami. Dengan sekali mempersembahkan dirinya, yaitu menderita kematian di atas kayu salib, sudah mempersembahkan korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia. Di dalam kitab Injilnya, Tuhan Yesus telah menetapkan perjamuan kudus ini, dan memerintahkan kami untuk melanjutkan peringatan atas kematian yang mulia itu, hingga kedatangan yang kedua kali. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, ya Bapa yang berbelas kasihan, dengarkanlah doa kami. Berkatilah kami yang menerima roti dan anggur ini sesuai dengan perintah anak-Mu, Juru Selamat kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerima tubuhnya dan darahnya yang kudus. Pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah selesai Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya, serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku." Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur setelah diberikan kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka setiap kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku." Amin. Mari kita bersama-sama berdoa menghadap meja Tuhan. Tuhan yang Maha Ramani, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan rema-rema dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah Allah yang tidak berubah,
yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus dalam peringatan ini, untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengambil unsur perjamuan kudus yang sudah kita persiapkan. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah engkau menerimanya dengan iman dan ucapan syukur." Mari saudara-saudara kita menerima roti ini yang melambangkan tubuh Yesus, dan ucapkanlah syukur kepadanya. Dan marilah kita mengangkat cawan anggur yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur." Mari kita menerimanya dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan Yesus. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan doa berkat. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, hamba-hamba-Mu yang hina ini telah menjalankan sakramen perjamuan kudus ini. Terimalah persembahan puji dan syukur kami dengan senang hati. Kami memohon dengan sungguh-sungguh, supaya kami dan seluruh jemaat-Mu diberkati dengan berbagai karunia, dan dihapuskan dari semua dosa oleh darah anak-Mu Yesus Kristus. Kini kami mempersembahkan jiwa dan tubuh kami sebagai korban yang layak, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kiranya kami sekalian yang telah menerima perjamuan kudus ini mendapat anugerah dan berkat-Mu. Janganlah memandang dosa-dosa kami yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus, karena kami tidak layak untuk datang mempersembahkan kepadamu dengan beban dosa. Terimalah Tuhan persembahan kami yang tulus ikhlas ini dengan senang hati. Kiranya segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dan maha kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Ya jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoksologi, lalu dilanjutkan doa berkat oleh Boksu John Lee, lalu kita bersama aminkan 3 kali. Mari kita berdoksologi. Marilah kita lanjutkan ibadah kita. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang ramah kepada semua orang. Hiduplah sebagai orang-orang yang memancarkan akan kasih dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Hiduplah sebagai penurut-penurut Tuhan. Sehingga firman Tuhan, Injil Kristus Yesus akan tersebar
dan banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam cinta kasih dan pemeliharaan dari Allah Bapa yang tiada berkesudahan, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memberkati saudara sepanjang hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Kita memasuki minggu ketiga dari bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa negara Republik Indonesia yang ke-76. Minggu depan kita tetap akan ada ibadah juga, dan minggu depan itu ibadah online-nya melalui channel YouTube GMI Genesaret dengan tema menjadi murid yang peduli pada gereja dan sesama, atau ada hashtag-nya itu caring. Dan tetap dilaksanakan jam 10 pagi pada hari Minggu yang akan datang tanggal 22 Agustus. Kemudian nanti doa malam juga tetap ada setiap hari Kamis. Doa malam Minggu yang akan Minggu hari Kamis ini, nanti kita akan bersama-sama juga akan doa malam melalui via Zoom Bapak Ibu ya, di GMI Genesaret dengan tema sukacita menjadi bagian keluarga Allah. Nah, ini jadi kayak nyambung ya. Tadi salah satu poin yang ditekankan bahwa Rama itu adalah joy gitu ya, sukacita. Nah, nanti malam hari Kamis doa malam kita itu berbicara juga sukacita menjadi keluarga Allah. Artinya ya komunitas tadi ditekankan 19 Agustus jam 19.30 malam live via Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pokok doa, kami ucapkan terima kasih, dan kami tetap terus meminta Bapak Ibu jika ada hal yang digumulkan bisa dikirimkan kepada Saudari Lia untuk bisa kami doakan bersama-sama. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan pokok doa untuk kami doakan. Berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur atau perpuluhan atau persembahan sukacita, bisa memberi melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam rencana pembangunan tempat ibadah kita sendiri, melalui nomor rekening yang ada ini. Dan terima kasih juga untuk semua hal yang sudah Bapak Ibu berikan melalui gereja di tempat ini. Tuhan memberkati. Nah, kami ingatkan bahwa nanti di dalam rangka HUT GMI Genesaret yang ke-23, jadi kami memberikan panitia atau koordinator acara, itu mereka memberikan kesempatan pada jemaat untuk bisa mengambil bagian dalam pelayanan, bisa sebagai panitia, juga pengisi acara, atau sebagai pelayan ibadah. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Saudara Dani sebelum, ini hari ini terakhir ya, hari ini memberitahukannya untuk kesediaan Bapak Ibu mengambil bagian dalam acara HUT Gereja Metodis yang ke-23, atau kita singkat dengan U23. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada Boksu John Lee yang sudah menyampaikan firman Tuhan, terus kemudian plus membaptis Saudara Ivan, terus kemudian perjamuan kudus. Terima kasih untuk pelayanannya Boksu, Tuhan berkati. Sering-sering ya Boksu ya. Amin. Kemudian kami juga mengucapkan selamat buat Saudara Ivan Setiadi yang hari ini sudah dibaptis, menunjukkan kepada jemaat bahwa Ivan sudah menerima Tuhan secara pribadi dan terus ikut dalam kelompok pemuridan ya, biar terus bertumbuh.
Oke, demikianlah warta kita pada saat ini, dan saya mewakili majelis, pengurus sekolah minggu, pengurus remaja mengucapkan Happy Sunday for all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you next week.